Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza Faisal dengan NIM 2210602006 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Kamara Darussah dengan NIM 2210602019. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan Islam oleh Profesor Maya Munarama, ST, MSI, PhD. Di sini kami akan mempromosikan Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang lokasinya berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lebih tepatnya berada di area Benteng Kuto Besar. Simak video berikut ini. Bangunan Sultan Mahmud Badarudin II terletak di kawasan wisata Benteng Kuto Besar di tepi Sungai Musi. Bangunan megah berukuran 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 17 meter, berarsitektur Eropa. Dibangun oleh pemerintah kolonial yang pada saat itu menjabat, yaitu Residen van Zevenhoven. Zevenhoven sendiri menjabat mulai tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825 sebagai rumah dinas Presiden Belanda di Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi kuta lama Istana Tua Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1724 sampai 1758 penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuta Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial Inggris pada 7 Oktober 1823. Museum Sultan Mahmud Badarudin II dibangun dengan gaya arsitektur kerajaan Hindia. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung tersebut menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia bernama Kodam II Sriwijaya untuk waktu yang singkat. Kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang sebelum akhirnya diubah menjadi museum pada tahun 1984. Pengambilan benda-benda untuk Museum Sultan Mahmud Badarudin II dimulai pada tahun 1984 ketika Rumah Bari, sebuah rumah limas yang otentik, diangkut ke lokasi baru di Museum Bala Putra Dewa. Beberapa lokasi yang sebelumnya disimpan di Rumah Bari dipindahkan ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, yang penasaran dengan tradisi pernikahan orang Palembang bisa berkunjung ke sini juga. Pelaminan dan tempat tidur pengantin menurut saya sangat glamor, penuh dengan warna kuning keemasan. Pelaminan terbuat dari kayu yang syarat dengan ukiran-ukiran cantik keemasan. Di sebelah pelaminan disajikan juga kamar tidur pengantin. Jika bantal yang tertumpuk banyak menunjukkan status sosial yang tinggi dari pengantin. Museum ini buka setiap hari pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, tapi khusus Senin hanya buka setengah hari. Dan pada hari Sabtu dan Minggu buka pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Hari libur nasional museum tutup. Tiket masuknya dikenakan harga 1.000 untuk anak-anak dan pelajar, 2.000 untuk mahasiswa, 5.000 untuk umum, dan 20.000 untuk turis mancanegara. Peradaban yang berawal dari sungai. Sungai memegang peran penting sebagai sumber kehidupan, pusat sumber daya, juga jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan, baik domestik maupun internasional. Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang di sekitar sungai-sungai, nama Palembang sendiri berarti tempat yang tergenang air. Pa merupakan suatu kata awalan yang menunjukkan tempat. Sementara itu, Lembang merupakan kosakata Melayu kuno yang artinya tanah yang rendah, tanah yang tertekan, akar yang membengkak, dan lunak karena lama terendam dalam air, menetas atau kumparan air. Pengertian Palembang sebagai tanah yang berair dicatat pertama kali oleh W.L. de Strooler atau Pensiun Mayor Tentara Belanda dalam buku Proef Emner Beschrifting van het Gebied van Palembang yang diterbitkan tahun 1843. Tinggalan budaya berupa arca megalit, alat serpih, dan lukisan di bilik-bilik batu menunjukkan bahwa daerah hulu Sungai Musi sudah dihuni manusia sejak masa prasejarah. Temuan prasasti kedukan bukit di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi, menunjukkan bahwa sistem permukiman yang lebih teratur mulai berkembang di daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Sungai Keramasan dan Ogan pada masa kedatuan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit bercerita tentang pendirian sebuah wanua atau semacam perkampungan
oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa dan pasukannya pada tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Wanua itulah yang kemudian dikenal sebagai Sriwijaya dan akhirnya berkembang menjadi kota Palembang. Tahun pendirian Wanua yang tercantum pada prasasti tersebut kemudian ditetapkan sebagai tahun kelahiran kota Palembang. Sekian video promosi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.